Saksikan Mimpi. Ya, hari ini spesial saya sedang bukan ditemani ya. Hari ini kami mengundang narasumber spesial perwakilan dari remaja di Kecamatan Bongas. Siapa lagi? Kalau yang sudah begitu terkenal ya, boleh narasumber silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Terima kasih Mbak Anggit. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu kalau misalkan saya buka masker terus lihat muka saya siapa gitu ya. Tapi sekarang saya duduk di sini berbeda. Sekarang saya jadi narasumber, bukan lagi host. Jadi perkenalan buat teman-teman semua yang baru gabung di fanpage Remaja Bongas Peduli Kesprov. Perkenalkan, nama saya Denul Kapsa, kelahiran Indramayu tahun 98. Saya kerja di salah satu perusahaan di wilayah Kecamatan Bongas. Mungkin itu saja, Mandi. Oke, terima kasih nih Kang Ade. Udah lama banget ya. Gimana kabarnya nih? Kabarnya luar biasa karena dengan situasi pekerjaan yang baru dan juga pengalaman yang baru. Tapi alhamdulillah selama ini baik-baik saja. Oke, thank you. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan dan obrolan-obrolan selanjutnya, karena hari ini kita mengangkat temanya besar ya. Temanya remaja. Nggak tahu nih apa yang mau dibahas. Seperti biasanya kita nggak ada skrip biasanya ya. Kalau seandainya sama Kang Ade nggak ada skrip teman-teman. Tapi kalau seandainya dengan narasumber yang lainnya, itu pasti kita akan membuat skrip terlebih dahulu agar pertanyaannya tersusun. Tapi nih, untuk mengawali kegiatan siaran Bongas Ngerumpi di bulan Maret 2021, karena memang beberapa minggu kemarin kita ada libur, Kang, ada 3 minggu, itu karena terkendala dengan ya sinyal, terus juga kita ada kegiatan yang bentrok pada saat itu di hari Jumat juga, makanya siaran Bongas Ngerumpi nggak hadir di setiap minggunya. Udah libur 3 minggu, jadi sebenarnya ini siaran perdana lagi sih sebenarnya ya. Terus nih, seperti biasanya teman-teman diingatkan kepada para sobat rapper yang sudah bergabung di siaran Bongas Ngerumpi hari ini, jangan lupa untuk daftar hadir di kolom komentar dengan menyatakan hadir. Kemudian juga jangan lupa untuk share siaran Bongas Ngerumpi hari ini di akun Facebook masing-masing. Kemudian jangan lupa juga untuk tag 5 orang teman di kolom komentar supaya teman-teman yang sudah di tag bisa menonton siaran Bongas Ngerumpi. Dan jangan lupa juga untuk tonton siaran Bongas Ngerumpi hari ini dari awal sampai akhir, karena nanti di akhir sesi kita akan ada pertanyaan kuis. Ya, pertanyaan kuis untuk para sobat retro yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat akan mendapatkan hadiah berupa pulsa senilai Rp25.000 dan juga akan dipilih para penonton yang interaktif selama siaran berlangsung. Oleh karena itu para teman-teman nih yang sedang bergabung, yang sudah bergabung nih, boleh ya tanya Kang Ade ya? Boleh. Tanya apa aja boleh? Boleh. Silakan kalau misalkan teman-teman pengen tanya, maka tulis langsung di kolom komentar. Iya, betul sekali. Jadi memang untuk pertanyaannya dibebaskan ya, dan tidak dibatasi, mau berapapun pertanyaannya boleh katanya. Nah, untuk mengawali nih kita ada sapa-sapa dulu Kang Ade nih. Ada siapa nih yang udah hadir? Ada Kang Hafif Ladis hadir. Ya. Ini orang yang number 1 ya biasanya. Terus kemudian ada Eka Uliawati. Kemudian ada siapa lagi nih? Parobihin, halo Pak. Parobihin ini dari DP3A ya, Dinas Pengendalian apa sih? DP3A. Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Pasti kita balik-balik. Nah, kemudian ada lagi nih, Adinda Ayu Lestari hadir katanya. Terus ada lagi nih dari Konita Amalia. Halo Mbak Konita. Gimana kabarnya Mbak? Sehat selalu. Nah tuh, Kang Ade, halo Kang Ade, gimana kabarnya katanya? Alhamdulillah Mbak Konita baik-baik saja. Kapan kita bisa ketemu lagi di Bongas Mbak Konita? Sudah lama ya, ibaratnya semenjak masa pandemi COVID-19, akhirnya semua kegiatan
terkendala dengan pandemi. Betul. Tapi memang sih tidak hanya kita saja yang dirugikan, tapi memang semua lini sih dirugikan. Betul. Bahkan para remaja sekolah pun dari bulan Maret 2020 sampai sekarang sudah 1 tahun ya. Iya, udah 1 tahun. Ya berarti corona umurnya sudah 1 tahun. Di Indonesia. Tapi harapan ucapan ulang tahunnya semoga tidak datang lagi lah, iya, udahlah. Semoga tidak panjang umur ya. Iya. Semoga tidak panjang umur. Tidak panjang umur karena banyak banget kendala yang kita hadapi kalau di masa pandemi ini kan. Iya betul sekali. Nah nih, yang ada ngomong-ngomong masalah remaja. Iya, boleh. Remaja. Kamu masih remaja? Kayaknya kalau misalkan gitu masih sih, masih ke masih. bawah karena umur masih 17 tahun. Oh, umur masih 17 tahun. Ditambahin berapa puluh tahun ya? Tambahin 5 tahun. Tuh kan, ditambah 5 tahun berarti 22 tahun. Tapi Iya. masih remaja nih ya. Alhamdulillah masih remaja. Ya, Semangat. Betul sekali, semangat harus tetap remaja ya, walaupun bahkan orang-orang yang umurnya punten lagi. Maksudnya umurnya sudah di atas 24 tahun pun dia juga akan menganggap dirinya sebagai remaja karena jiwanya itu masih jiwa remaja. Betul. Ya. Semangatnya semangat remaja. Iya. Semangat remaja itu patut dihargai juga ya Kang Ade. Betul, Karena sekali. dengan generasi muda memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan kegiatan positif atau mengubah itu. Dan juga remaja itu kadang-kadang mempunyai ide atau pemikiran yang tidak bisa diperoleh pada saat tua ya. Iya. Pemikirannya masih liar ya. Jadi dia masih bisa pengen, berinovasi ya. Masih inovasi, pengen juga melakukan hal-hal yang menurut dia itu luar biasa. Jadi benar ya, remaja itu adalah masa yang memang penuh dengan ibaratnya penuh dengan apa ya? Penuh dengan tantangan. Betul. Karena masa remaja itu mencari jati diri dan ibaratnya ingin mengeksplor hal-hal yang baru itu pasti namanya juga remaja ya. Iya. Terus ini ada lagi nih, Kang Adam Eksal Akordis hadir Sumatera. Wih, luar biasa. Bener nggak sih? Kemudian ini ada Ika DS nih. Halo, hadir. Ika. Oke. Nah, tadi remaja itu tadi masa yang memang penuh dengan ibaratnya tantangan. Betul. Penuh dengan ibaratnya tadi pengen mencoba mengeksplorasi hal-hal yang baru dengan pikiran-pikiran yang kritis dan liar ya Kang Ade. Nah, kira-kira nih pada masa remaja tidak apakah gitu seseorang atau memungkinkan nggak sih seorang remaja itu bisa mengatur atau mengontrol pola hidupnya agar dia itu masa depannya terjamin gitu loh. Dengan tadi dia ibaratnya banyak ingin mencoba gitu, itu memungkinkan nggak sih Kang Ade? Kalau menurut saya pribadi sangat-sangat memungkinkan karena setiap remaja itu memang remaja itu pemikirannya masih belum mantap. Ya. Artinya ketika melakukan sesuatu mereka itu tidak bakalan bertahan lama. Ya. Karena memiliki ataupun mempunyai keinginan yang kadang-kadang timbul, saya pengen berbuat ini, tiba-tiba sudah dilakuin merasa bosan, melakukan hal yang lainnya dan terus menerus karena dia belum ada patokan untuk ini yang cocok. Karena menurut kita kita semua di mana fase mencari jati diri. Oke, berarti memang remaja itu tadi ya ibaratnya mencari jati diri, jadi gampang bosan juga. Betul sih Kang Ade? Betul. Setuju, hal remaja itu gampang bosan gitu loh. Jadi kayak ibaratnya mencoba hal yang baru, kalau sudah tahu dunia ini dia langsung ganti ke dunia lain gitu. Betul. Tapi memang semua itu dialami oleh remaja ya Kang Ade, dan itu wajar ya kalau seandainya memang remaja itu banyak mencoba hal-hal yang baru. Kemudian nih, kalau seandainya berbicara tentang remaja, tentunya remaja itu memiliki kehidupan yang unik ya, dengan berbagai macam persoalan atau permasalahan atau problematika remaja yang dihadapi pada saat usia remaja. Kalau usia remaja kan kita sepakati itu umur berapa? 10 sampai 24 tahun. 24 tahun. Nah, dari umur 10 sampai 24 tahun ini ibaratnya pasti ya
remaja itu mengalami yang namanya fase-fase kehidupan yang memang dia akan terbentur dengan problematika remaja. Nah, berbicara tentang problematika remaja, Kang Ade, menurut pengamatan Kang Ade setelah ibaratnya selama ini di Kecamatan Bongas gitu, Kang Ade kan selain bekerja di Yayasan Kusuma Bongas, kemudian saat ini bekerja di salah satu perusahaan di Kecamatan Bongas, Kang Ade juga merupakan ibaratnya apa ya, komandannya remaja juga ya, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, menurut pengamatan Kang Ade nih, problematika yang sering timbul pada remaja khususnya di masa pandemi COVID-19 nih, apa aja nih Kang Ade? Menurut pengamatan Kang Ade selama ini? Kalau menurut saya pribadi, karena saya masuk tahun 2017 ke Yayasan Kusuma Bongas bulan Juli kalau nggak salah. Ya. Sudah hampir 3 tahun saya berkecimpung di dunia remaja gitu ya. Khususnya di wilayah saya gitu ya, di kampung saya, yang dihadapi problematika remaja di masa pandemi ini kebanyakan yaitu pergaulan bebas dan juga kadang-kadang attitude kepada orang yang lebih tua itu hilang. Jadi budaya kita yang seharusnya dijaga malah digantikan dengan westernisasi atau kebarat-baratan. Karena masa belajar di sekolah itu terbatas, hanya modal HP daring, dan juga diberi tugas oleh guru diselesaikan oleh murid hanya beberapa jam selesai, dan waktu setelah mengerjakan itu banyak, dan mereka malah tidak terkontrol sama orang tua. Apalagi orang tua di kampung itu banyak yang kurang paham akan digitalisasi sekarang kan. Update digitalisasi sekarang kan, media sosial dan lain sebagainya, jarang orang tua yang mengerti seperti itu. Artinya ketika kita sekarang ini dihadapi seperti ini, dan juga problematika banyak banget. Yang pertama pergaulan bebas karena tidak terkontrol, terus juga di media sosial juga banyak banget yang nggak bisa ngontrol apa saja yang dilihat oleh anak-anak. Kan banyak banget. Iya, ngetik apapun bisa. Ngetik apapun bisa kan sekarang, sedangkan orang tua nggak bisa lihat tuh gimana cara ngelihatnya. Nah, dari situlah mungkin kita harus benahi ketika nanti di masa pandemi ini udah habis, kita harus bekerja keras untuk mengembalikan lagi attitude anak-anak. Situasi dan kondisi ya. Jadi memang selama masa pandemi COVID-19 ini anak-anak itu lebih sering menggunakan media sosial. Betul. Dibandingkan tadi belajar pun sekarang lewat handphone. Iya. Tapi tadi entah itu efektif atau tidaknya dalam proses pembelajaran itu tergantung dengan bagaimana si remaja itu sendiri dan orang tuanya. Betul, ya. Jadi betul. memang orang tua juga harus tetap mendampingi anaknya dalam proses belajar ya. Gitu. Jadi memang sekarang itu masa pandemi COVID itu sudah 1 tahun tuh sudah sangat membuat kita harus berpikir keras bagaimana caranya untuk mengembalikan situasi seperti semula. Betul. Gitu kan. Nah, terus kemudian nih ada lagi ini pertanyaan dari Eka Uliawati, katanya mau tanya dong Kang, gimana sih mengatasi anak-anak yang seperti itu? Nyambung jadi pertanyaannya. Iya. Kalau menurut saya ya, kalau misalkan teman-teman Eka kan artinya dia punya adik dong, ya nggak? Artinya punya adik. Dan juga di keluarga itu ada yang namanya adik ataupun kakak. Kalau misalkan kita selaku kakak, kayak saya pribadi mengatasinya seperti ini. Orang tua saya gaptek, nggak tahu apa-apa tentang media sosial, apalagi nyentuh Android, nggak ngerti apa-apa. Jadi kita selaku orang yang mengertinya, kita harus bisa kondisiin apa saja yang diakses oleh adik-adik kita, ya kan? Apakah mereka masih di atas batas normal, apakah sudah melebihi. Artinya apa? Ketika kayak contoh main game, semua anak sekarang itu hampir rata-rata semuanya main game. Iya, betul. Memang hanya itu yang bisa dilakukan anak-anak karena sudah terbiasa dengan gadget. Tapi kita harus batasi kapan mereka harus belajar, kapan mereka harus mengerjakan tugas, kapan mereka main game. Dan main game pun dibatasi, seolah-olah main game itu sebagai
hadiah ketika dia udah belajar, ketika dia sudah mengerjakan, sama enggak main game, tapi jangan lama-lama. Seperti itu. Berarti syarat ibaratnya peran dari orang tua yang ibaratnya punten. Kalau orang tua yang memang tidak mengerti tentang teknologi atau ibaratnya tidak mengerti tentang bagaimana sistem fungsi serta menjalankan si handphone cerdas ini Android, artinya bisa didampingi oleh saudara yang lebih tua atau kakak lah ya istilahnya, kakak yang lebih tua, dan itu pun harus diperhatikan betul-betul penggunaan gadgetnya ya. Atau kalau misalkan tidak punya kakak, dia anak tunggal misalkan masih sekolah, tinggal si orang tuanya kan mereka gaptek, tinggal kita batasi saja kapan dia megang HP, kapan kita harus tahu, harus cerdas dari orang tua, harus cerdas ketika guru jam segini nih tanya kan, nah tugas kalau masuk jam berapa, misalkan dari jam 7 atau 8 sampai jam 11 misalkan. Iya, berarti ada kerjasama ya, sama kerjasama. Jadi antara jam 6 sampai jam 8 sampai jam 11 siang itu dikasih silakan mangga main. Ketika sudah melewati jam tersebut kita handle, karena orang tua ketika handle itu anak merasa saya nggak megang HP main gitu. Gitu. Jadi memang lagi-lagi peran orang tua sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Karena kan Mbak dulu kan identik sama anak-anak tuh 70% di sekolah, 30% di rumah, ya kan? Sekarang dibalik, hampir 100%, bener, hampir 100% itu di rumah. Jadi mau tidak mau guru kita ya orang tua kita, orang tua kita ya jadi guru kita, yang membatasi dan segala macamnya orang tua kita yang ada di rumah. Seperti itu. Jadi ibaratnya nih selama masa pandemi COVID-19 juga kita selama ini kegiatannya sangat terkendala ya Kang Adi. Terkendala dengan ibaratnya dengan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring di rumah masing-masing, sedangkan kita sebagai ibaratnya relawan yang ingin menyebarkan informasi pun tidak bisa mengakses ibaratnya platform pembelajaran kayak WhatsApp grupnya gitu, nggak mungkin kan gitu, masuk ke WhatsApp grup kelas-kelas gitu nggak mungkin di masing-masing sekolah, ataupun kayak kita masuk ke Google Classroom-nya juga nggak mungkin, karena sekolah pun punya capaian-capaian yang lain yang harus dicapai pada saat masa pandemi COVID, artinya tadi pemberian tugas, materi dan lain sebagainya. Cuma memang selama masa pandemi COVID-19 ini anak-anak itu merasa bahwa mereka itu diliburkan. Iya benar sih, diliburkan. Jadi mereka nggak mikirnya saya belajar di rumah, tapi saya diliburkan gitu loh. Sedangkan sementara mereka merasa diliburkan, ditambah kesadaran dari remaja, baik remaja maupun orang tua serta masyarakat yang kurang akan cara untuk menjaga atau mematuhi protokol kesehatan. Ya. Tapi memang selama masa pandemi COVID-19 ini remaja ini banyak sekali mengalami ibaratnya hal-hal yang baru. Terus juga remaja itu juga mendapatkan kesempatan untuk lebih meningkatkan kreativitasnya. Bener gak sih Kang Ade? Bener. Sebenarnya salah nggak sih gitu loh remaja tadi ya yang Kang Ade ceritakan. Jadi sekarang anak-anak tuh megang handphone Android tuh cuman paling belajar itu cuman guru ngasih tugas di WhatsApp grup dibaca, nggak langsung dikerjain, cuman iya ada tugas. Terus setelah itu mereka lebih memilih untuk main game. Salah nggak sih sebenarnya remaja itu suka main game menurut Kang Ade nih? Kadang-kadang kita sih saya pribadi nggak suka main game ya. Saya tidak punya game apapun gitu kan di handphone saya. Tapi mereka berpikiran, ada salah satu anak saya tanya kenapa dia main game gitu kan. Karena banyak banget orang-orang di luar sana mungkin di kota dan lain sebagainya yang sukses main game. Artinya mereka berpatokan saya kalau misalkan pinter main game saya bakalan bisa jadi dapat uang dari dia, gitu. Iya, dapat uang dari saya ngegame hobi saya. Cuman kadang-kadang kan kalau misalkan pengen ke tahap itu kan
prosesnya panjang banget dan anak-anak itu tidak memikirkan prosesnya seperti apa. Iya. Gitu kan. Betul. Sebenarnya nggak apa ya, nggak ada salahnya juga mereka main game. Yang penting itu tadi kita batasi, karena dimanapun juga anak-anak ataupun remaja itu tugasnya itu belajar. Iya. Tugas utamanya itu belajar, mengerjakan tugas dari sekolah dan juga mempelajari materi yang disampaikan oleh guru. Iya betul. Nah ini Kang Ade nih, sebenarnya sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, jadi memang ibaratnya tadi anak-anak punya tugas untuk belajar, artinya dia di pendidikan ranahnya ini nanti kita akan sambungkan dengan hak anak ya, Kang Ade, hak dasar anak yang harus dimiliki oleh seorang anak gitu loh. Nah ini kemudian nih sekali lagi bagi para sobat repro yang sudah bergabung di siaran Bongas Ngerumpi, jangan lupa untuk menyatakan hadir di kolom komentar, karena nanti di akhir sesi kita akan ada pertanyaan kuis ya, berkaitan dengan pembahasan-pembahasan yang sudah kita bicarakan selama siaran berlangsung nih. Di sini ada lagi nih yang baru bergabung, ada Dibae hadir. Iya, Dibae ini Kang Rudi. Ya, Kang Rudi halo. Semangat kerja, lagi kerja dia. Oh, lagi kerja iya, ya. Lagi di Bagus Putra halo Kang. Kalau lagi di Bagus teman-teman Putra. Kang Bajang, Kang Ayib semuanya. Iya nih. Terus kemudian ada Odista Reka Prasetra nih hadir. Halo Mas, sehat Mas. XTV nih ya. XTV. Ya, kemudian ini nih, ada Exat lagi, Mbak panggungan kapan ya dibuka Etenakon? Aduh. Gimana nih Kang Ade? Kalau ada kan nggak informasinya? kurang tahu sih ya, karena saya nggak tahu informasi itu panggungan, kurang tahu sih Bang, Kurang karena tahu ya. saya tidak terlalu update dalam Situasi ini ya, situasi dan kondisi permasalahan yang Iya. terbentur dengan Aduh, COVID-19 ada ya. itu. Tuh, jadi memang permasalahan di masa pandemi COVID-19 ini bukan hanya di pendidikan ya teman-teman. Jadi di panggungan pun ya, tuan hajat pun bermasalah ya. Iya, untuk banyak menikahkan anaknya. Kalau mau nikah gampang sih Bang, gitu. Sekarang kan kalau Iya. misalkan nikah kan gampang, lebih digampangkan dan lebih hemat. Oh, lebih Iya nggak? Lebih hemat. Lebih digampangkan dan lebih hemat. Makanya pernikahan usia anak banyak ya. Meningkat ya. Sekarang kan karena pergaulan juga Kak, tidak Iya. dibatasi kan di Iya. rumah, nggak tahu apa yang mereka lakukan, jangkauan dari orang tua juga jauh gitu kan. Guru apalagi yang nggak tahu apa-apa. Jadi nggak ada yang kontrol. Iya, betul. Banyak banget kenakalan remaja, salah satunya itu. Iya betul. Jadi memang selama masa pandemi COVID ini banyak yang meningkat ya. Bener. Bukan hanya meningkatkan ibaratnya waktu waktu para anak-anak di rumah semakin banyak, tapi lama-kelamaan anak-anak juga semakin bosan akhirnya. Tapi banyak juga tadi kegiatan-kegiatan yang positif. Selain tadi game ya. Iya. Game juga sebenarnya bisa melatih otak juga sih, Betul. otak motorik dan Iya. sebagainya, tapi harus dibatasi. Karena kan Iya. tugas kewajiban seorang pelajar itu Iya. ya belajar. Ya, tugas seorang pelajar itu adalah belajar. Nah, kemudian hal positif lainnya nih Kang Ade, lagi ini banget nih, tenar banget, lagi booming banget. Kalau TikTok, snack show. aduh, kalau TikTok itu aplikasi yang ngasilin uang kan? Nggak tahu, saya juga nggak. Udah di banned. Wah, udah di banned katanya. Kurang paham juga sih, kan kemarin kan Fitub. Gimana tuh Fitub? Berarti memang selama pandemi COVID ini banyak aplikasi-aplikasi yang Iya, dan juga gitu ya? membuat anak-anak itu ataupun orang-orang itu suka lihat iklan. Oh, suka lihat iklan. Karena mikirnya nanti dia bakal dapat uang, gitu iya. ya. Tapi di satu sisi meskipun banyak ada sisi negatifnya dari masa pandemi ini, ada juga yang positifnya, yaitu anak-anak itu Boomingnya nih. lebih tahu akan teknologi. Iya betul, jadi meningkatkan kreativitas para remaja dalam menggunakan teknologi. Aplikasi-aplikasi baru seperti Google Classroom, Zoom, Google Meeting. Dan kemungkinan besar aplikasi ini akan dipergunakan meskipun di masa pandemi itu sudah lewat. Iya, meskipun masa pandemi COVID sudah lewat, tetapi untuk pembelajaran jarak jauhnya mungkin bisa ini kan gitu loh ya. Nah kemudian nih selain itu juga ya Kang Ade tadi soal masalah tadi game juga bisa melatih otak ya, motorik. Kemudian ada lagi meningkatkan
kreativitas anak-anak dalam menggunakan teknologi. Ada lagi Kang Adi, satu Apa lagi. lagi? Yang lagi booming itu sekarang semuanya pengen jadi atlet sepeda. Atlet? Sepeda. Kenapa tuh? Ya kan gue semua. Oh iya sih, gue Betul semua. gak sih? Iya. Ya, Dan yang kan? paling penting ini satu lagi, yang Apa? paling penting yang bisa kita ambil dalam masa pandemi ini yaitu bisa berkumpul sama keluarga. Wah, ini dia waktu yang ibaratnya yang tidak terbatas gitu ya, kan ya. waktu yang pernah hilang karena kesibukan masing-masing. Betul. Sekarang karena ada work from home, ada belajar di rumah, ada apa lagi? Tapi tetap sih saya mah tidak ngerasa ya. Curhat ini mah jadinya ya. Ada apa pengurangan mobilitas ya, akhirnya waktu untuk keluarga lebih banyak dibandingkan dengan dulu sebelum masa pandemi COVID-19. Makanya ini harus dimanfaatkan ya Kang Adi sebenarnya ya. Mengeksplor kebersamaan dengan keluarga gitu-gitu ya. Ya apa sih di keluarga tuh ibaratnya kalau kita di rumah aja biasanya apa sih namanya? Biasanya kalau di rumah tuh cuman bangun tidur, berangkat sekolah sampai sore, pulang sekolah cuman mandi, makan, terus berangkat lagi nongkrong sama teman-teman, cuman gitu-gitu aja ya. Iya, tapi di satu sisi kalau misalkan orang tuanya bener-bener teliti ya lihat anaknya, di masa pandemi ini orang tua bisa lihat apa kemampuan si anak. Contoh kayak misalkan banyak banget anak-anak zaman sekarang yang pinter banget ngedit video, ngedit foto. Ya karena tadi sih ya, karena dia sudah dikenalkan dengan aplikasi. Iya, terus juga kan yang suka main bola ya, sering main bola. Jadi artinya talenta yang kita yang seorang anak miliki yang tadinya terbatas karena harus sekolah dan lain sebagainya, apalagi anak SD sekolah, madrasah, ngaji dan sebagainya, tertutupi. Nah di masa pandemi ini anak-anak, oh iya anak saya basicnya ternyata senang main bola atau futsal. Kalau misalkan si orang tua itu mendukung dan mampu untuk menyalurkan anaknya sesuai dengan bakatnya, akan jauh lebih baik seperti itu. Iya. Jadi memang nah ini nih kata Kang Diba, Kang Rudi nih, salam Kang Ade dari Kang Bajang dan Kang Ayub. Iya. Tuh salam. Iya. Nyampein salam juga buat dari Kang Bajang. Halo Kang Bajang, Kang Ayub yang lagi repot akan kerjaan, lagi ngurusin kerjaan yang sangat luar biasa gitu ya. Semangat terus. Buat Kang Sili, ada Okto juga, semangat. Oh, ada Okto Mas. Ada. Sida, iya. Okay. Halo, semangat semuanya Kang Rudi. Ini nobar berarti di sana ya? Nobar kayaknya. Iya. Nobar. Nah ini ada lagi nih salam dari Kang Bajang nih. Sebentar, makasih Kang Bajang, terima kasih atas izinnya. Jadi harus tadi kesini izin dulu ya Kang Ade ya. Iya. Terus ini nih tuh diperingati nih saya nih sama Kang Bajang nih, Kang Aslam. Awas git nih tase ade gawa ulah Enggak. bawa ular. Enggak aman. Ular tetap di rumah. Dirumahkan ya. Iya. Jadi nih teman-teman, mungkin teman-teman banyak yang penasaran gitu loh ya. Kemana sih Kang Ade di tahun 2021 ya? Iya. Boleh diceritain Kang Ade kemana Selama 2021 tiba-tiba menghilang di kegelapan malam. Wah. Iya. Jadi sebenarnya tidak menghilang, tidak kemana-mana, saya masih di wilayah Kecamatan Bongas, dan karena ya itu jiwa muda tadi yang ingin mencoba tahun 2021 timbullah rasa ingin mencoba itu. Saya berhenti di Yayasan Kusuma Bongas meskipun jalinan silaturahmi kita tetap baik, pindah sama Kang Bajang sama Kang Ayib di Bagus Putra. Setelah itu apa ya, kalau misalkan menghilang memang tiba-tiba saya lihat teman-teman PE juga pada nanyain, kok kenapa pada WA pada nelpon Kang, kenapa berhenti dari yayasan? Bukannya apa-apa ya, teman-teman dari yayasan itu sangat luar biasa, banyak sekali ilmu yang bisa saya dapat dari yayasan yang bermanfaat saat ini. Yang bisa saya bawa itu yaitu ilmu komunikasi, cara ngomong saya, terus juga attitude saya, karena di yayasan itu kan attitude dan ilmu komunikasi itu nomor 1 gitu kan. Jadi ke bawah sampai sekarang dan alhamdulillah bermanfaat. Dan juga saya masuk tahun 2017 bulan Juli, pas waktu itu kegiatan pelatihan PL kalau nggak salah.
CL ya, CL di Kertajaya. Ya, di Balai Desa Kertajaya. Iya. Iya, betul. Nah, itu kan tahun 2017 Iya. sampai Desember 2020 ya, Kang Ade ya. 20. Berarti Iya, udah 8 hampir tahun. 3 tahun lebih. Iya. 3 tahun. Ya 20, 19, Ada juga 18, dari 17 dulu lah itu. 17 kan setengah tahun. Iya, 17. Itu 23, 3 3 tahun tahun, setengah. 3 tahun setengah ya. Jadi memang sudah 3 tahun setengah Kang Ade bersama dengan Yayasan Kusuma Betul. Bunga. Dan memang di tahun 2021 karena tadi ya kita sudah membahas remaja itu masanya ingin mencoba hal yang baru gitu loh ya. Betul banget. Karena waktu yang bukan sebentar ya, 3 tahun setengah itu 3 tahun Iya. 3 tahun setengah itu tidak sebentar, waktu yang panjang. Dan saya apa namanya, banyak banget informasi dari Mbak Sita, Iya. teman-teman Jakarta ya, Mbak Iya. Sita, Mbak Yani, Mbak Monik, terus juga Mas Wisnu, Dokter Adi, Dokter Yudo, semua dari tim Yayasan Kusuma Bungas juga. Banyak banget yang bisa saya ambil ilmunya dan bermanfaat. Terima kasih buat Yayasan Kusuma Bungas sudah menjadikan saya seperti ini. Ada yang telepon. Nggak nyimpen. Siapa sih nelpon nih? Iya. Oke. Jadi dia di sini dari tadi kita ngomong berapa dulu ke terminal. Oke. Oke. Nah, jadi memang Kang Ade sudah 3 tahun setengah dan banyak sekali pengalaman serta pembelajaran yang Kang Ade dapatkan serta Kang Ade berikan di Kusuma Bungas dengan kami tim. Karena memang tim kami juga di tahun 2020 di 2021 ini memang banyak sekali perubahan Kang Ade, terutama ibaratnya dengan berpindah tempatnya Mbak Dewi ke UPTD Puskesmas Bungas, yang akhirnya Mbak Dewi akan Mbak Dewi itu saat ini adalah mitra kita di Puskesmas Bungas, sehingga tetap silaturahmi tetap terjalin dan tidak pernah menghilangkan apapun yang sudah pernah kita lalui bersama. Artinya, halo Mbak Dewi, kalau misalkan nonton, kami semua rindu dan juga dapat salam dari Dokter Eva. Kita semua pengen kumpul kayak dulu. Oke, siap, betul sekali. Jadi memang selama pandemi COVID ini banyak yang berubah artinya. Dan tadi satu memang berpindahnya Mbak Dewi ke UPTD Puskesmas Bungas juga dari bulan Januari 2021. Kemudian Kang Ade juga berpindah tempat juga, tetap masih di wilayah Kecamatan Bungas tahun Januari 2021 juga. Betul. Nah, nih Kang Ade, gimana sih gitu loh setelah pindah gitu, maksudnya sudah bekerja di tempat yang lain, kemudian di sini juga silaturahminya tetap terjaga gitu loh. Nah, ini banyak sekali yang menanyakan ya, karena memang bukan hanya 1-2 orang yang menanyakan Kang Ade kemana. Ada berapa? Ya. Kalau dihitungin banyak dong ya, karena memang di terutama anak-anak SD ya, Kang Ade banyak banget yang bilang, Mbak Angit, Kang Ade sekarang udah berhenti dari Kusuma Bungas ya, Mbak Angit sekarang Kang Ade ada di sana ya, Mbak Angit gini-gini. Jadi banyak sekali yang mencari gitu loh Kang Ade kemana. Jadi teman-teman, kalau memang ibaratnya teman-teman memiliki keperluan dengan Kang Ade ataupun ingin ini, boleh ya Kang Ade ya, kalau WhatsApp atau apa gitu, WA gitu ke Kang Ade nomornya. Kemarin aja kan teman-teman dari IPPNU kan Mas ya. IPPNU itu kan mengundang narasumber Kang Apip ya. Iya, yang di mana sih? Yang di Darul Fikri. Oh, yang Darul Fikri. Darul Fikri itu kan undang Kang Apip. Ternyata kan teman-teman dari Yayasan Kusuma Bungas kan lagi repot dengan kegiatan yang lain. Tiba-tiba malam-malam ketua kegiatannya itu nelpon, Kang bisa ngisi materi tentang sex education nggak, HIV AIDS katanya. Iya. Tentang HIV ya? Iya, tentang HIV AIDS. Dan saya lihat kerjaan saya ternyata kayaknya masih bisa nih saya nyisipin waktu buat teman-teman Darul Fikri. Itu kan seminar gitu kan. Saya izin sama teman-teman Kusuma Bungas, apakah saya dibolehkan atau tidak. Ternyata alhamdulillah dibolehkan. Jadi saya di situ menyampaikan materi tentang HIV dan rasanya
rindu banget, kangen banget untuk ngasih sedikit informasi, sedikit ilmu sama teman-teman, saling sharing juga, diasah lagi cara komunikasinya. Ternyata masih lah, nggak jelek-jelek banget lah, karena kan karena waktunya juga kan belum lama juga. Iya, betul. Masih ingat semua HIV itu apa, singkatannya masih apa. Oke, jadi memang ibaratnya tetap ya menyebarkan informasi tetap, Tetap. tentang kesehatan reproduksi juga tetap jalan ya. Dan juga di kerjaan saya sekarang saya nyisipin tentang HIV. Kadang-kadang saya ngobrol, awalnya kan nanya, Iya. dulu kerja apa mas? Saya kerja di bagian penyuluhan, bagian tentang HIV. Oh iya mas, HIV itu apa sih mas? Nah dari situlah kita ngobrol, sharing. Ternyata HIV itu nggak semengerikan apa yang kita kira gitu kan. Kadang-kadang stigma masyarakat, orang-orang tua itu yang paling simpel itu kalau misalkan satu gelas minum bergantian itu bakal tertular. Artinya kan di situ kita bisa merubah stigma yang ada di masyarakat. Masih tetap berusaha untuk menyebarkan informasi terkait tentang HIV dan lainnya. Iya, betul nih. Terus ada lagi nih komentar dari Kang Andri. Oh, Kang Andri. Iya, Kang Andri M Ilmi. Salam salam buat Cahkaya katanya. Iya. Cahkaya. Cahkaya itu siapa ya? Nah, terus ini nih kata Kang Andri Ladis, ulat pucuk. Kang Andri bawa ulat pucuk katanya. Terus ada lagi nih Ainur. Kayet. Oh, itu Kang Ayat. Aduh. Tapi kita orang kehilangan ade, soalnya bakal ketemu ade kok jangan takor baik. Waduh, ternyata itu benar, memang adanya seperti itu. Aduh, ya mohon maaf Kang, tekor juga kan kadang-kadang tidak ganti. Mohon maaf apabila tekor terus, tapi insya Allah Kang kalau misalkan dapat rezeki nanti ketekoran itu bakalan saya ganti. Ketekoran itu ya bahasanya ya. Aduh. Nah, kemudian nih Kang Ade, tadi terima kasih sekali karena Kang Ade masih tetap menyebarkan informasi seputar kesehatan reproduksi. Artinya peran Kang Ade sebagai orang yang menyebarkan informasi terkait kesehatan reproduksi dan sebagainya tetap dijalankan. Karena ditelik dari sejarah lagi Kang Ade itu Kang Ade itu berangkat dari seorang field educator dari SMK NU Pembangunan, kemudian menjadi staf guru Mambo Mas, sebagai tenaga relawan remaja dalam memberikan informasi, kemudian di berikutnya adalah sebagai tokoh masyarakat yang bukan tokoh masyarakat, apa ya bilangnya kan? Ya, salah satu remaja. Ya, salah satu remaja yang tetap menyebarkan informasi seputar dan kesehatan juga reproduksi. Jangan berpikiran, oh ternyata gampang banget ya menjadi kayak Kang Ade itu. Oh, tidak semudah itu gitu. Artinya apa? Saya itu pengalaman saya pribadi, SD SMP itu saya pemalu banget. Saya nggak dong. Saya itu SD SMP itu pemalu banget, nggak suka ngomong seperti ini. Dan ya petakilan sih iya, dari dulu ya, berarti dari lahir ya. Cuman kayaknya. kalau misalkan cerewet kayak sekarang itu tumbuh itu ketika SMK. Oh, tumbuh ketika SMK. Suka ilmu komunikasi dan pengen ngomong bener itu waktu SMK. Karena SMK itu kan saya baru disentuh oleh Yayasan Kusuma Bongas menjadi PE tahun berapa ya Mbak? Tahun 2015. Tahun 2015, dan pada waktu itu kita alumni pertama bereducator dan banyak banget yang latih langsung dari Jakarta, banyak banget ilmu yang kita dapat, dan waktu itu yang saya suka yaitu HIV. Iya, satu ya materi yang paling berkesan itu HIV. Ya. Terus kemudian nih Kang Ade tadi ya sudah dibilang kalau seandainya Kang Ade ini tetap akan menyebarkan informasi, dan bagi para sobat repro juga yang ingin tanya atau tahu kegiatan dan lain sebagainya tentang Kang Ade itu bisa langsung kontak langsung ke Kang Ade, karena tadi silaturahmi tidak mungkin akan diputuskan ya Kang Ade. Nah kemudian nih selain tadi udah cerita juga nih soal Kang Ade kemana ya tahun 2021, kemudian peran Kang Ade dalam menyebarkan informasi tetap jalan. Alhamdulillah tetap jalan. Nah kemudian nih kemarin kita pas peringatan Hari AIDS Sedunia Kang Ade, karena kan memang pada saat itu kan peralihan ya, artinya peralihan dari Kang Ade juga masih mempersiapkan
terus juga masih mengikuti proses penjurian pada Oh iya, waktu itu. iya, Ya kebetulan ini ingat tuh karena pakai baju khas. Iya, terima kasih ketua bos, karena bajunya bagus banget. Aduh, Yang ini kita biasanya luar biasa, biasanya sih tim sini agak kurang gimana gitu tuh yang di depan. ini yang biasanya dari ikut Mobuana Jakarta loh. Oh iya, Momolik pantes ini yang lah. desain. Momolik luar biasa, desainnya Momolik. bagus banget, bahannya bagus, minta Iya. satu lagi dong. Itu satu lagi. Nanti tahun depan ya. Siap. Tahun depan tahun ini dong. Oh iya, tahun ini 2021. dong. Semoga Ya. saja bukan daring-daringan lagi, online-onlinean lagi lah. Iya. Tapi memang Kang Ade setelah di apa ya di analisa memang antusias para remaja Bungas untuk memperingati Hari Adik Dunia ini tetap masih ada karena dilihat dari yang daring saja segitu gitu loh. Yang mengikuti gitu loh. Gimana kalau seandainya kalau seandainya sudah tidak masa pandemi lagi. Ya karena yang dirindukan saat kan ketemu satu sama lainnya, Berbagi ngobrol, informasi ya. terus juga kan persaingannya kan lebih gimana gitu kan, Lebih karena dekat ya. wah dia bagus loh dance-nya, kita harus lebih semangat. Nah kalau misalkan online Jadi kan, masih bisa Kang Ade. masih dong, masih. Kalau misalkan daring kan nggak tahu si sekolahan di situ kan kayak gimana sih gerakannya, kan kurang Nggak langsung gitu ya, nggak Iya. langsung tahu karena tahunya pas sudah diupload aja. Iya gitu kan. Nah, ini nih Kang Ade, karena memang masa pandemi COVID-19 ini sudah berjalan selama 1 tahun dan kita pun juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan situasi, ibaratnya sama-sama lah bareng-bareng ya Kang Ade. Tadi dengan bantuan Kang Ade juga untuk menyebarkan informasi bukan hanya seputar Casper tetapi juga tentang COVID-19 juga mungkin harus lebih banyak disebarkan informasinya karena kalau COVID-nya ibaratnya COVID-nya nggak ada gitu loh, masih ada aja di sini gitu loh, gimana kita mau berjalan normal lagi. Tapi soal vaksin Kang Ade udah pernah update informasinya? Kalau masalah vaksin ada juga. Update juga ya. Karena yang pasti saya tahu itu sekarang vaksin itu udah mulai berjalan untuk masyarakat Indramayu juga udah mulai ada yang menerima vaksin. Saya itu dan kawan saya ada salah satu kios di Indramayu itu petugas dari RSUD Indramayu dan saya tanya-tanya tentang si vaksin itu memang sudah bisa diakses sekarang. Oh sudah bisa diakses ya. Nah ini Kang Ade sebenarnya ya kami juga sebenarnya terkendala dengan siaran Bungas Ngurumpi ini sebenarnya terkendala dengan host yang berkurang. Boleh dong. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Iya dong. Nah jadi selama masa pandemi COVID-19 terus Kang Ade beralih, Mbak Dewi beralih, kita hostnya dulu bertiga kan. Ibaratnya kalau bukan saya, Kang Ade. Jadi kan bagiannya Mbak Dewi stakeholder gitu kan. Ya. Bang Git keseluruhan, saya ya tidak menerima apapun gitu kan. Jadi kalau misalkan saya pas dengan apa yang saya pengen, saya gitu kan. Iya, kalau Kang Ade kan lebih ke komunitas biasanya. Terus juga kadang-kadang Kang Ade tuh lebih karena yang penanggung jawab komunitasnya diem-diem aja Mbak. Oh iya, yang jadi karena penanggung nggak jawab suka ngomong di komunitasnya. depan mic. Iya, jadi kalau ngomong pakai mic gemeteran. Gemeteran dia gitu pasti. Iya, jadi mendingan gak usah pakai mic ya kalau ngomong ya. Tapi susah juga karena Tapi pernah kan ya? pernah jadi narasumber waktu itu. Oh, jadi narasumber dia sama saya kan ya? Iya. Maksudnya kan Kang Ade, narasumbernya Kang Ape berbicara tentang nasja kan. Nah, kita itu sebenarnya Kang Ade karena kita kekurangan host. Hostnya selama ini selalu saya gitu, akhirnya kita belum ada Kadani, Iya. ada Alan, Iya. Pak Nono mungkin jadi host. Bisa lah. Iya Mereka ya. itu kemampuannya luar biasa di atas saya mungkin. Ya. Bisa lah karena bisa itu karena terbiasa dan ingin belajar. Iya, Saya betul. juga awalnya kan karena saya pengen anaknya petakilan dan suka ngomong, awalnya kan siaran langsung Bungas Ngurumpi kan satu kayak gini tuh. Ya kan? Satu ya dulu ya Iya. sejarahnya ya. Sejarahnya kan Sejarahnya kita kan bulan pengen punya podcast kayak Deddy Corbuzier. Duh. Cuman
waktu itu saya kan sukanya sama detektif Aldo yang presentasi tentang apa namanya kejadian-kejadian. Iya. Awalnya kan dari situ tercetus lah. Iya. Oh luar biasa. Ya biasanya kita satu awal sejarah Bunga Serumpi itu hadir itu karena masa pandemi Covid juga Betul, ya Bang Ade. betul. Jadi karena masa pandemi Covid keterbatasan ruang gerak kita dalam menjangkau remaja secara tatap muka itu susah. Iya. Makanya terciptalah gitu inovasi siaran Bunga Serumpi dengan singkatan lagi kepanjangan ngobrol untuk merealisasikan mimpi ya. Iya. Ini pencetusnya Kang Apip. Iya, ini pencetusnya Kang Apip ya, sejarahnya kakeknya lah. Kakeknya itu Kang Apip ya. Makanya selalu bilangnya apa namanya? Udahlah saya mah jadi bagian belakang aja katanya. Iya. Karena di sini juga tuh kan ada lagi tuh yang bilang kata Kang Rudi tuh, Pak Hafiz Ladis dong jadi hostnya. Iya ya. Memang. Oke, hai Sobat Repro, kembali lagi bersama kami di siaran Bunga Serumpi. Ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Sayang banget tadi kita terkendala dengan sinyal guys, sinyal di Kecamatan Bungas itu memang ya. Kalau seandainya lagi cuacanya lagi hujan, itu seperti biasa seperti ini. Jadi tiba-tiba kita udah mau ngobrol dari tadi ya, nggak tahu tuh kerekam atau enggak, tiba-tiba udah selesai aja siarannya. Jadi nih sekali lagi bagi para Sobat Repro yang sekarang sudah bergabung di siaran Bunga Serumpi yang kedua ini ya, jangan lupa untuk nyatakan hadir di kolom komentar dan jangan lupa share siaran Bunga Serumpi yang kedua ini supaya teman-teman yang tadi sudah nonton juga ikut kembali nonton. Kemudian nih jangan lupa juga tag 5 orang teman supaya apa namanya bisa ikut bergabung di siaran Bunga Serumpi karena nanti di akhir sesi kita udah di akhir sesi sih sebenarnya ya. Di akhir sesi nanti kita akan memberikan pertanyaan kuis ya. Jadi bagi para Sobat Repro yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat akan mendapatkan hadiah berupa pulsa senilai Rp25.000. Sebentar Mas. Kalau misalkan saya kan udah nih gitu kan. Iya betul. Nanti kalau misalkan ada Bunga Serumpi saya ikut jawab pertanyaan, boleh nggak sih? Boleh. Oke. Sip, lumayan kan? 1 minggu 20.000 gitu kan? Iya betul kan. 25.000 kan? Oh 25.000, woi, mantap. Dari awal kan 25.000 Oh iya 25.000 gimana ya. sih di hostnya? Gangguan tah mauku iya Mas. Nah tuh gangguan dari tadi ini gangguan ya. Jadi nih bagi Kang Hafiz Ladis, boleh Kang di tag lagi tadi siapa aja yang nonton, boleh di share lagi ya Kang Ade. Ya Kang Ade, Di-share lagi Ilmi tadi. mulai nonton lagi. Iya. Terima kasih Kang, standby terus Kang, kangen kan dengan suara Ade. Iya. Ini sepertinya operatornya salah ngetik ya. Jadinya Facebook saya yang muncul ya. Terus ada Kang siapa nih? Joeteng ya. Gangguan tak mauku. Iya, gangguan dari tadi. Makanya kita ini kembali laginya pun udah penuh dengan perjuangan. Karena dari tadi sinyalnya nggak ada. Betul. Seperti biasa. Ya seperti biasa. Jadi mohon maaf teman-teman, jangan bosen-bosen liatin kendala siaran Bunga Serumpi ya. Iya. Karena Anggap memang aja ini iklan. iya iklan biasa. Kalau di televisi kan iklannya lama. Kalau di Bunga Serumpi itu iklannya bukan iklan yang produk atau apa Ya. gitu lah. Kalau misalkan mau mati, lihat beranda dulu beberapa menit. Iya, tuh iklan namanya. Langsung masuk lagi kayak gitu. Nah jadi nih sekali lagi nih bagi para Sobat Repro yang sekarang sudah bergabung, boleh nih di share lagi, diajakin lagi teman-teman yang lainnya yang tadi sudah bergabung. Betul. Karena nanti kita akan ada pertanyaan sebentar lagi teman-teman ya. Sebenarnya kita sudah di akhir sesi, tetapi untuk mengumpulkan kembali penonton yang ada. Tadi kita berhenti di pembahasan tentang kita siaran Bunga Serumpi ini kurang hostnya. Ibaratnya berarti kan harus ada ibaratnya sedikit diberikan pelatihan lah ya untuk supaya di Bunga Serumpi ini hostnya bisa banyak. Iya. Artinya sekarang kalau seandainya dulu pada saat ibaratnya dari tahun 2016 sampai 2020 itu siaran bukan siaran. Bunga Serumpi itu udah berapa tahun sih Bang?
Bongas Ngerumpi itu lahir Juni 2020 kan. Juni berarti bentar lagi mau 1 tahun kan. Anniversary. Ya, anniversary 1 tahun. Ya walaupun baru 1 tahun usianya, tetapi semoga saja program ini dapat efektif lah ya untuk menyebarkan informasi. Makanya kita nanti akan ada evaluasi Kang Ade. Iya. Di tahun ini kita akan mengadakan evaluasi media sosial, khususnya media sosial fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro. Iya. Ya tentunya Bongas Ngerumpi juga. Iya. Dan Instagram Sobat Retro juga akan ada evaluasi. Makanya teman-teman mohon bantuannya supaya kita Remaja Bongas Peduli Kespro dan Sobat Retro serta Bongas Ngerumpi ini bisa berkembang lebih baik lagi melalui evaluasi tadi. Ya. Amin. Di saat ada saran atau masukannya pendapatnya dituangkan gitu loh. Nah, kembali lagi nih tadi kita kekurangan host yang pertama. Terus kemudian selama ini Bongas Ngerumpi hanya bukan Bongas Ngerumpi. Maksudnya media sosial fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro dan Instagram Sobat Repro ini hanya dikelola oleh tim Kusuma Bongas dan Kusuma Buana Jakarta. Oleh karena itu di tahun 2021 kita ini menginisiasi untuk membentuk tim media sosial Kang Ade. Ya, jadi Kang Ade juga masih berhak untuk menjadi ibaratnya tim media sosial fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro. Artinya bukan hanya kalaupun datang menjadi narasumber atau menjadi host mungkin akan mengganggu pekerjaan, boleh juga tuh upload gitu-gitu di fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro. Soalnya tahu sendiri lah apa kelemahan ini merangkai kata yang banyak itu nggak bisa. Ya walaupun merangkai kata-kata nggak bisa, kalau bisa itu karena terbiasa. Iya berani mencoba. Itu dia. Tapi kalau mau sih ayo. Berarti kalau nanti ada kesempatan ya, diundang ke sini bukan sebagai narasumber gitu, jadi hostnya gitu, mau ya? Insyaallah kalau memang waktunya memungkinkan, insyaallah kapanpun dan kalau memang waktunya pas saya bakalan datang. Oke, terima kasih nih Kang Ade. Nah kemudian ada satu lagi yang memang mungkin tadi ada Kang Alan dan Kang Dani yang akan menjadi next hostnya. Kemudian juga kita akan melangkah untuk mulai memberikan kesempatan kepada para pendidik sebaya, peer educator, community leader, CL dari komunitas dan PE, baik PE yang ibaratnya mau PE alumni kapanpun gitu loh, yang mau untuk jadi narasumber lagi, yang mau untuk menjadi host pembawa acara siaran Bongas Ngerumpi, kita buka Kang Ade. Jadi artinya Bongas Ngerumpi ini bisa dijadikan sebagai tadi satu, penyebaran informasi terkait kesehatan reproduksi dan sebagainya. Kedua, informasi tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kusuma Bongas. Yang ketiga tadi kemitraan Kusuma Bongas juga. Terus yang keempat juga ibaratnya boleh nih isu-isu kayak kita nih kan sebenarnya ngobrol dari tadi arahnya nggak tahu kemana kan, ibaratnya temanya banyak, maksudnya kita konteksnya remaja tapi banyak yang dibicarakan tadi terkait problematika remaja, permasalahan remaja, terus juga tentang masa pandemi COVID, pada saat pembelajarannya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi sekarang Bongas Ngerumpi itu insya Allah akan lebih berkembang Jadi memang bagi para peer educator dan community leader siap-siap kalau memang akan atau ingin menjadi host dari siaran Bongas Ngerumpi itu boleh Kang Ade. Akhirnya supaya Bongas Ngerumpi ini bukan hanya dimiliki oleh kita tapi benar-benar dimiliki oleh remaja di Kecamatan Bongas. Namanya juga Remaja Bongas Peduli Kespro kan. Jadi tetap remaja akan berperan penting dalam siaran Bongas Ngerumpi gitu. Karena tadi anniversary Bongas Ngerumpi kan bulan Juni ya. Jadi ini kan bulan Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan lagi. Tanggal 5 ya? Enggak tanggal 5. Kirain tanggal 5. Enggak. Lebarannya maksudnya numpang saya. Ulang tahun gitu ya. Enggak lah. Karena kalau dilihat dari ini, kita tuh pernah siaran 2 kali ya, sendiri-sendiri. Iya, yang kalau nggak salah bahas kartu mitos fakta. Ya kan, bahas kartu mitos fakta.
biasanya bunga ngerumpi ya. Oh. Jangan spanduk yang miring-miring. Miring-miring dan masih setengah. Iya, setengah ya, nggak sampai sekarang, nggak sampai sekarang. Tapi memang prosesnya. Makanya nanti harapannya bunga ngerumpi ini semakin berkembang dan semakin inovatif lagi kan. Nah ini nih sekali lagi bagi para sobat repro yang sekarang sudah bergabung, jangan lupa untuk share dan tag teman-temannya di kolom komentar supaya banyak yang menonton. Karena dari tadi kita sebenarnya sedang menunggu para penonton ya Kang Ade, supaya kita akan beranjak ke sesi terakhir, yaitu sesi kuis ya. Betul sekali. Ya, kalau seandainya penontonnya hanya beberapa orang, mungkin kuisnya akan dialihkan ke postingan jadinya ya. Betul. Kalau biasa. Iya, kalau seandainya kuisnya di postingan terus kayak cuman tebak kata atau tebak pertanyaan, kayaknya kurang seru karena nggak interaktif gitu loh ya, Kang Ade. Makanya nih bagi para sobat repro yang sekarang sedang menonton ya, jangan lupa nih share terus tag teman-teman yang lainnya yang tadi sudah nonton, sudah bergabung, karena kita sudah ada di akhir sesi dan kita akan melaksanakan sesi kuis tanya jawab ya. Jadi bagi para penonton yang berhasil menjawab pertanyaan dari Kang Ade ya. Apa ya pertanyaannya? Gitu kan. Narasumbernya aja belum nyiapin pertanyaan. Jadi masih ada waktu nih ya teman-teman. Nanti akan diberikan hadiah berupa pulsa senilai Rp25.000 bagi penonton yang berhasil menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Ya, nih betul sekali nih Maulana Ramadan, boleh ya dicek nih teman-teman yang lainnya supaya banyak yang nonton. Karena sayang banget kalau seandainya dilewatkan nih sesi kuisnya ya Kang Ade. Betul sekali, karena lumayan kan bisa dapat kuota kan buat belajar. Ya. Tapi ingat Kang Ade kan Kang Ade kan admin nih di Remaja Bunga Sedulik Pro. Kalau mau jawab ya pakai akun sendiri. Iya, jangan pakai akun Remaja Bunga Sedulik Pro nanti bingung banyak gimana. Pakai laptop. Jangan pakai handphone. Kalau pakai handphone nanti memang sih susah ya. Karena kalau yang sudah jadi admin itu dia munculnya akan Remaja Bunga Sedulik Pro komentarnya gitu loh. Nah, ini nih sudah ada beberapa orang yang sudah bergabung Kang Ade. Ini nampaknya cukup banyak lah ya yang sudah bergabung. Nah, terus naik lagi. Terus naik. Oh iya, terus naik gitu kan. Nah, terus nih kita sambil nunggu yang lainnya gabung ya kan. Tadi berbicara soal ular. Emang Kang Ade sekarang hobinya ngoleksi ular ya? Lagi senang reptil. Ya. Sekarang lagi mau jadi Panji ceritanya. Enggak sih, Panji kan ularnya ular berbisa. Saya sih cuman seneng sama reptil ya. Ada beberapa binatang di rumah, kemarin dapat iguana, cuman dijual. Sekarang lagi nunggu soal layar. Apa tuh? Soal layar tuh kadal dari Sulawesi. Oh, namanya di dunia itu hanya ada 4 jenis dan 3 itu ada di Indonesia. Tahun 99 sampai 2002 itu dilindungi dan sekarang udah dibuka lagi. Saya pengen banget dapetin itu, cuman sekarang belum datang. Tapi sudah pesan gitu. Satu betina sama jantan. Ya, supaya dibudidayakan. Pengennya seperti itu karena susah karena umurnya itu kalau misalkan yang diketahui itu hampir 35 tahun itu masih hidup. Itu dinosaurusnya Indonesia. Dinosaurusnya Indonesia. Iya, selain komodo ya. Terus juga ada piton juga. Punya piton. Iya, cuma normal, harganya murah. Kalau misalnya teman-teman pengen mangga. Terus juga ada ular lokal, kalau misalkan di sini itu namanya tamarangin. Tamarangin. Kayak ular pucuk ya, yang hidupnya di pohon ada satu. Terus juga ada. Sekarang udah di tukang koleksi hewan ya. Terus pengen usaha juga, pengen ternak ayam juga, pengen bikin usaha kecil-kecilan juga, karena pernah punya ternak bebek. Iya. Cuman alih. Iya. Iya. Dan juga
yang namanya kerja sama orang Iya, ya. betul. Semua remaja khususnya kerja sekarang ibaratnya kerja pagi pulang pagi cari uang yang ditujukan pingin banget punya usaha sendiri gitu kan, yang ditujukan itu semua orang hampir keseluruhan pengen punya usaha sendiri. Saya pun begitu, saya juga pengen nabung sedikit, pengen punya usaha kecil-kecilan juga, memperdayakan anak-anak yang ada di sekitar. Ini juga usaha kelompok juga di rumah. Oh iya. Sekarang lagi nabung dulu, udah dapat berapa gitu, dan kemungkinan besar bulan depan udah mulai jalan. Rencananya mau buka apa Kang Ade? Rencananya itu kemarin itu saya datangan teman adik kelas saya, dia udah jalan bikin makanan anak kecil, popcorn sama harum manis, dijual ke warung-warung itu. Ternyata dia pengen dia punya basic itu dan udah jalan, cuman modalnya habis karena istrinya melahirkan. Oh iya. Ya udah kata saya, kalau memang mau ayo kerjasama bareng-bareng untuk kembali berproduksi lagi, berapa modalnya dan ayo kita bareng-bareng. Nah kalau misalkan untuk ternaknya itu saya sih bukan keinginan saya, teman-teman remaja di lingkungan itu kumpul waktu itu terus pembahasan, saya pengen banget merubah image remaja yang ada di lingkungan saya itu menjadi remaja yang produktif. Dengan cara apa? Kadang-kadang remaja itu memikirkan yang namanya modal, mengutamakan gengsi, dan tidak mau ambil resiko. Kita tapi semua itu dengan cara apa? Kita harus berkorban, memotivasi teman-teman semua supaya apa? Yang namanya modal itu nomor sekian, yang namanya gengsi itu nomor sekian, dan yang namanya lain-lain itu nomor sekian. Yang penting hasil. Kalau misalkan kita menjalani prosesnya, segala kegiatan apapun itu pasti ada prosesnya. Dari mulai kecil sampai besar, dari mulai pendek sampai panjang dan lain sebagainya, itu harus ada prosesnya. Betul. Dari situlah saya motivasi mereka, ya udah per minggu saya patok minimal 10.000. Satu orang anak saya itu ada 6 anak, artinya satu minggu saya dapat 60.000. Sekali misalkan 4 sekian ratus ribu. Nah dari situlah kita berusaha untuk memotivasi mereka dari hal kecil. Kalau memang kita sabar bakalan jadi hal yang besar. Ya betul, jadi sedikit demi sedikit ya akan menjadi bukit ya. Betul sekali. Jadi yang namanya menjadi remaja produktif itu bukan berarti halangannya itu ya nggak punya modal. Betul, gitu ya. Betul. Jadi harus dirintis memang dari nol ya. Dan juga harus berani keluar dari posisi zona nyaman. Iya, bukan keluar sih, lebih ke memperluas zona nyaman. Ya. Jadi karena kan kalau misalkan kita hanya berpatokan dengan sekarang ya akan turunnya seperti ini. Tapi kalau misalkan melakukan hal yang menurut kita kecil dan ngefeknya bakalan besar, itulah adalah hal yang luar biasa menurut saya, karena mempunyai keputusan dan mempunyai menaruh harapan meskipun sekarang kerjanya memang udah matok dan mempunyai gagasan yang tinggi, itu adalah hal yang luar biasa. Iya memang. Jadi sangat luar biasa sekali. Artinya walaupun sekarang Kang Ade lebih fokus di pekerjaan yang sekarang, tapi juga kegiatan-kegiatan keremajaannya masih berjalan ya Kang Ade. Saya selalu berusaha untuk memikirkan teman-teman saya yang ibaratnya tidak seperti saya, artinya mereka masih pengen nongkrong. Saya juga pribadi pengen nongkrong setiap malam, nongkrong sama teman-teman pengen. Dalam hati pribadi saya juga pengen. Cuman saya berpikir kalau misalkan semuanya nongkrong, tidak ada yang memotivasi mereka untuk bekerja. Mau sampai kapan kita nongkrong gitu kan? Harus ada yang salah satu yang dikorbankan. Dan saya adalah orang yang dikorbankan untuk bekerja dan memotivasi mereka. Wah, luar biasa sekali Kang Ade. Semoga usaha serta rencana serta ibaratnya yang sudah disusun oleh Kang Ade dan teman-teman itu bisa berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kendala yang berarti sampai menggagalkan apa yang sudah direncanakan. Amin. Nah ini ada nih yang sudah hadir lagi nih,
Aditya Septiadi katanya hadir. Halo. Kemudian ada Maulana Ramadan, dia ngetag lagi nih. Kemudian ada Aska Keke, ini Aska ya? Aska. Halo Aska. Oke. Aska apa kabar nih? Ini Kang Ade ada di sini nih. Ini Aska juga salah satu yang nanyain sampai nanya nomor telepon. Kemarin itu saya fotokopi di Aska. Iya. Kang Ade kemana? Sekarang kerja di mana? Kang Ade ada. Wah, kasihan ya dia kangen sama teman-teman, nggak ada Kang Ade, Adil, Kak Dani, ada Kak Alan, kata saya seperti itu betul kan. sekali. Kangen kan Ini adalah narasumber anak yang pertama betul, dia. betul. Nah, di Bongas Ngerumpi. Si cerewet. Betul. Nah ini teman-teman, kita sudah berada di ujung sesi ya, di akhir sesi kita akan mengadakan atau ada pertanyaan kuis ya bagi para penonton Bongas Ngerumpi yang saat ini masih bergabung. Ya, Kang Adi sudah siapkan pertanyaannya? Sudah, insya Allah. Ya, kalau seandainya nih kurang, ibaratnya para pesertanya kurang antusias ya Kang Ade, pertanyaannya akan disimpan menjadi pertanyaan kuis di fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro. Tapi karena sekarang nampaknya antusias ya, jadi pertanyaan yang pertama Kang Ade boleh disampaikan. Pertanyaannya adalah apa aja? Kan ini temanya banyak ya. Mungkin pribadi saya saja ya, supaya teman-teman gampang. Iya betul. Kemarin tadi kan udah ada obrolan panjang lebar dari A sampai Z, dari Z sampai A lagi, dan di obrolan tadi nyelip tuh sedikit kapan Kang Ade bulan apa aja, udah nggak usah spesifik tanggal, bulan dan tahun berapa Kang Ade masuk ke Yayasan Kusuma Bongas. Oke, pertanyaan yang pertama bagi para sobat retro adalah bulan dan tahun berapa? Ya, bulan apa dan tahun berapa Kang Ade pertama kali masuk atau bekerja sebagai relawan remaja di Yayasan Kusuma Bongas. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Oke. Gampang banget. Dari tadi diobrolin, tapi memang karena kendala sinyal ya tadi itu jadinya terpotong. Tapi nggak apa-apa sih. Nah, ngobrol-ngobrol lagi soal Azka ya. Azka ini kan dari SD Margomulya 3. Kemudian juga dia ada teman-temannya yang memang dimotivasi oleh kita terkait cita-cita. Nah, berbicara tentang cita-cita Kang Ade, tadi kan ibaratnya banyak tuh cita-cita yang ibaratnya sekarang Kang Ade sedang memotivasi remaja-remaja di desanya Kang Ade untuk membuka usaha atau ibaratnya menjadi remaja yang produktif gitu loh ya, yang menghasilkan selama masa pandemi Covid. Itu memang kan ibaratnya hal yang luar biasa sekali yang sepertinya bukan hanya harus Kang Ade yang berkorban dan dikorbankan gitu loh. Sepertinya banyak remaja-remaja lain yang memang juga sama gitu loh, sedang berusaha untuk ibaratnya membuka lapangan pekerjaan atau membuka usaha untuk mengisi waktu luang selama masa pandemi Covid. Betul. Ya, jadi beberapa usaha sekarang kan banyak tuh remaja yang buka angkringan. Iya betul. Sekarang di Bongas banyak ya. Banyak banget sekarang pemuda-pemuda yang bisa menghasilkan loh. Ternyata di masa pandemi ini anak-anak lebih kreatif, apalagi kan sekarang dimudahkan dengan yang namanya kayak belanja online dan lain sebagainya. Semua orang bisa punya toko sendiri gitu kan, tanpa ada modal seperti itu. Kalau punya keinginan ya gampang gitu. Iya, biasanya kalau perempuan larinya ke online, online. Kalau laki-laki biasanya usahanya ya kuliner. Ya. Sekarang malah laki-laki lebih banyak kuliner karena resep-resep dan lain sebagainya pun bisa nonton di YouTube ya. Banyak tutorialnya ternyata Kang Ade. Jadi selama masa pandemi Covid ini benar juga ya meningkatkan kreativitas, kemampuan dan lain sebagainya gitu loh. Nah ini teman-teman, kita sudah beranjak hampir 2 menit ya. Ini belum ada yang menjawab. Pertanyaannya diulang lagi ya. Terlalu sulit kayaknya Kang Ade. Terlalu sulit tak? Iya. Pertanyaan pertama ya, bulan apa dan tahun berapa Kang Ade masuk ke Yayasan Kusuma Bongas? Nah, pertanyaan itu yang pertama teman-teman kata Kang Ade, itu pertanyaannya
pertanyaannya sepertinya. Kalau misalnya di Facebook saya di scroll paling ujung ya. 3 menit nggak nyampe tuh. Ada ya kayaknya ya. Iya betul. Nah ini kalau seandainya selama kita beri waktu 1 menit lagi ya Kang Ade. Kalau seandainya tidak ada yang bisa menjawab, kita akan simpan untuk pertanyaan di fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro ya. Artinya kuis-kuisnya nanti pertanyaannya Kang Ade sampaikan 2 pertanyaan ya. Boleh. Kang Ade sampaikan 2 pertanyaan. Nanti kalau seandainya pertanyaan kedua nggak bisa dijawab lagi, akan disimpan juga untuk kuis di fanpage aja Kang Ade ya. Karena memang ini udah jam 4:05, ternyata kita dari tadi ngobrol banyak ya. Oke, ini teman-teman untuk pertanyaan yang pertama akan disimpan untuk menjadi kuis di fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro dan Instagram Sobat Retro ya. Boleh. Oke, sekarang boleh sampaikan Kang Ade pertanyaan yang keduanya. Pertanyaan kedua apa ya? Iya, pertanyaan yang kedua nih. Pertanyaan kedua. Ya. Menurut teman-teman semua yang lagi nonton nih, ya, apa yang harus dilakukan ketika teman-teman menghadapi remaja yang melanggar kenakalan remaja atau permasalahan yang menghadapi kenakalan remaja ya. Jadi apa pendapat mereka? Jadi bagaimana pendapat teman-teman terkait remaja yang memiliki permasalahan remaja? Iya, permasalahan apa ya? Permasalahan kenakalan remaja lah. Yang melakukan kenakalan. Enggak, bukan yang melakukan. Jadi bagaimana pendapat teman-teman bagaimana pendapat teman-teman terhadap remaja yang melakukan kenakalan remaja yang tadi ya, yang sudah disebutkan kayak problematika remaja kayak naksa, pergaulan bebas, apa yang harus mereka lakukan gitu loh. Bagaimana gitu pendapat teman-teman gitu kan. Nah itu dia, jadi pertanyaan yang pertama dan pertanyaan kedua sudah disampaikan, artinya nanti akan disimpan sebagai kuis di fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro. Adapun nanti pertanyaannya dijawab dengan seperti apa, rahasia dong ya, karena kalau yang nomor 2 ini biasa kita bisa buat kayak semacam konten buat video loh Kang Ade. Ya nggak sih? Untuk kan pertanyaannya kan bagaimana gitu kan? Tanggapan teman-teman. Nah kalau pertanyaan pertama mungkin kuis yang ya lumayan ini ya, tapi kalau yang kedua itu pertanyaannya cukup cukup sulit ya, karena itu merupakan pendapat teman-teman sendiri. Nah teman-teman, kita sudah ada di ujung sesi. Terima kasih kepada para sobat retro yang sudah menonton siaran Bongas Ngerumpi hari ini, Jumat tanggal 5 Maret 2021 di fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro. Karena pertanyaan kuis akan disimpan, jadi selama siaran Bongas Ngerumpi berlangsung kita akan memilih siapa sih penonton yang interaktif selama siaran hari ini berlangsung. Jadi bagi para sobat retro jangan kecewa ya, jangan khawatir, karena nanti kuis tetap akan diberikan dan penonton interaktif pun tetap akan dipilih. Oke. Mungkin Kang Ade pertanyaan terakhir. Apa ya? Kesan enggak? Saya bertanya ya. Kang Ade dua pertanyaan cukup. Nih, sekarang kesan dan pesan mungkin boleh disampaikan Kang Ade, kesan dan pesan selama Kang Ade bekerja di Yayasan Kusuma Bongas dan kesan sekarang diundang sebagai narasumber siaran Bongas Ngerumpi. Silakan Kang Ade. Kesannya sih selama kerja di Yayasan Kusuma Bongas adalah kesan yang baik yang pastinya, karena dari sinilah saya bisa seperti ini. Banyak banget manfaat ataupun ilmu yang bisa saya dapat dari Kusuma Bongas, Kusuma Buana, stakeholder terkait, kecamatan, puskesmas, dan yang lain-lain. Banyak banget ilmu yang bisa saya dapat. Saya tahu akan dunia sosial itu sangat menyenangkan. Dari sinilah jiwa sosial saya tumbuh lebih dari sebelumnya. Dan juga yayasan adalah
suatu lembaga yang sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya remaja. Jadi buat teman-teman remaja yang ada di luar sana, kalau misalkan ada kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Kusuma Bongas, ikuti, geluti, dan sukai. Karena dari situlah kita bisa merasakan, memang seketika itu tidak langsung efeknya kepada tubuh kita tidak ada, tapi setelah kita tahu di lapangan, pengalaman kita dan lain sebagainya, suatu hari nanti itu bakalan terpakai. Iya. Seperti itu. Dan kita saat ini menjadi narasumber, seperti nostalgia lagi menjadi host sebelumnya. Saya senang banget, terima kasih banyak atas waktunya sudah mengundang saya menjadi narasumber. Meskipun sekarang menjadi narasumber rasanya agak sedikit gimana gitu, canggung karena tidak Beda, ya? Iya, tidak tidak kayak dulu lagi. Sekarang kan udah jarang banget ngomong di depan kayak gini, tapi kesannya baik, seneng, dan juga pengennya sih kapan-kapan bisa diundang lagi lah, entah jadi host ataupun jadi narasumber lagi. Karena saya juga berusaha untuk selalu menjalin silaturahmi dengan teman-teman di Kusuma Bongas ataupun di Kusuma Buana Jakarta, karena berkat beliau lah saya jadi seperti ini. Mungkin itu aja, Mang. Iya, terima kasih Kang Ade. Kami juga mengucapkan terima kasih atas bersedianya Kang Ade menjadi narasumber siaran Bongas Ngerumpi hari ini. Dan mohon maaf nih Kang Ade apabila banyak sekali kendala yang tadi sudah kita lewati. Mohon maaf juga apabila ada perkataan dan sikap yang memang kurang berkenan di hati Kang Ade. Ya, kita sudah berada di akhir sesi ya Kang Ade siaran Bongas Ngerumpi hari ini. Terima kasih kepada para sobat retro yang masih terus menonton di siaran Bongas Ngerumpi sampai detik ini. Mohon maaf apabila dalam perkataan yang sudah diucapkan tadi oleh saya selaku host ataupun Kang Ade selaku narasumber yang kurang enak didengar ya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.